lagi bareng kita di I'm Forgiven. Apaan lu? Jauh ya? Jauh. Lama nggak jumpa cuy. Kaku lu ya? Ngos-ngosan doi. Gue yakin teman-teman di sini semua kabarnya baik-baik saja. Amin ya. Amin. Teman-teman yang di rumah juga, yang nonton dimanapun berada. Baik-baik saja juga ya. Terlihat kekakuan kita. Gini nih, lama nggak jumpa, lama nggak ketemu, lama nggak syuting. Berapa bulan ini? Berapa bulan kita? Setahun. Aduh, udah berapa purnama nih. Aduh, oke. Ketemu lagi teman-teman dimanapun teman-teman berada, bareng kita semua nih di I'm Forgiven yang baru eksis lagi ya. Baru apa nih? Bisa dikatakan bangkit lah dari tempat duduk. Kebangkitan. Kita mau bawa pesan tema apa ini, cuy? Pacaran. Yang lagi pacar. Enggak ya? Lu lagi pacaran sih? Siapa yang pacaran? Pacaran. Oke. Nggak diakui lu? Enggak. Enggak. Nanti nonton lu dia. Ngeri banget ya. Nggak apa-apa. Nonton lu siapa sih? Dipotong. Oke. Jadi kita mau bahas tema soal pacaran hari ini. Wih, Yoi, kali ini ya. udah lama nggak pacaran. Iya sih sebenarnya. Aduh. Maksudnya udah lama. Udah lupa caranya. Kita udah nikah soalnya. Tapi kata orang, pacaran tuh kayak orang naik sepeda cuy. Sekali bisa terus gitu katanya. Meskipun lo udah lama nggak mengendarai itu sepeda gitu. Gitu. Apa hubungannya? Ngeri banget ya. Ngeri banget ya. Kita kayak di pinggir jurang ya. Katanya udah lama nggak pacaran ya kan. Udah lama. Tapi kan itu bisa kita lakukan bersama istri-istri kita, iya kan? Gitu loh. Mengenang Jangan ya, mengenang. salah persepsi dulu. Ya. Ini beda lah. Beda rasa. Beda rasanya. Iya nggak sih? Ya. Kita mesti tanya sama ini. Iya. Aduh. Masih bebas kalau dia. Getaran-getaran listriknya tuh beda. Oh iya betul. Setuju gue. Sekarang Adrenalinnya. Adrenalinnya tuh loh. kalau dulu kan masih rajin bayar listrik ya. Sekarang udah mulai nunggak listriknya. Jadi maksudnya lu mau cari pacar lagi atau gimana nih? Adrenalinnya ketemu sama. Merasakan adrenalin itu lagi ya? Pengen lagi gitu ya Kalau ngerasain. soal adrenalin itu, coba kita tanya teman kita yang ini. Ah, itu dia. Gimana? Kayaknya dia masih merasakan adrenalin itu, cuy. Gimana rasanya kan digangguin gitu kan. Yoi. Gimana? Main bolanya mesti kasih tahu ini lagi di lapangan bola nih. Asik. Aduh. Kamu udah makan belum ya? Iya, gitu. Gimana rasanya mesti Foto dong buat bukti. Yoi, mesti lapor sekarang ya. Poce ya, poce. Sekarang udah gak digituin lagi masalahnya, udah gak hilang Pocecip gitu. ya, pocecip itu ya. Rasanya hilang kayak gitu-gitu. Tapi bener loh Ci, ada juga fenomena itu ternyata, gue gak tahu ya, bukan ternyata. Maksudnya ada juga kayaknya fenomena pacaran zaman sekarang dengan dunia smartphone yang udah lebih canggih dari zaman kita pacaran nih gak? Zaman lu pacaran, zaman apa? Gua pacaran masih zaman Nokia berapa gue tuh ya? Iya. Gue Nokia 7610. Masih zaman Pacaran nama yang mana dulu? Iya. Oh iya benar juga nih. Oh iya. Udah jangan daripada jadi perkara itu ya. Kalau yang terakhir udah WhatsAppan. Oke. Dulu Pernah surat-suratan juga nanti ya? Ya zaman SMP ya. Nah, itu. Pernah di SMP. telepon koin? Dilobangin pakai tali lagi ya kan. Di warnet. Yo. Pakai kipas angin kecil. Yang paling epic cuy. Pernah gua. Lu pernah gak pacaran 3 detikan cuy? Oh iya. Ya, telepon. Oh, iya. Halo, 3 detik matiin. Halo, Yang nyaman dulu ya. kamu di mana? Aku ke situ.
Aduh. Pada tahu kan Oke. ya? Asia dong, itulah. Asia itu. Senyum-senyum pernah ngerasain dia tuh sebenarnya. Biar dia masih Aku tidak pernah pacaran. masih jet lag dia masih jet lag. Dia lagi mengingat-ingat lagi. Dia nggak pernah pacaran. Mau ingat yang mana dong? Soalnya udah banyak kenangan yang sekarang nih. Dia nggak pernah pacaran. Kalimantan gimana? Di Jawa di sebelah mana? Oke, sebelum terbongkar semua teman-teman, adik-adik, sih adik-adik, itulah apa ya pengalaman kakak-kakak di sini bersama pacar-pacarnya terdahulu. Oke, iya benar kita mau bawa tema soal pacaran kali ini, coy. Iya nggak? Sebagai orang percaya, sedap. Percaya apa nih? Iya nggak? Apa ya? Pacaran, oh iya. Kemarin kita sempat ngebahas sedikit ya, asal kata dari pacaran ya. Coba boleh Brother Mesak di... Iya nih. siapa ya History. kemarin yang menemukan? History. Ternyata kata pacaran itu kita harus bangga ya. Iya. Iya nggak? Kamu belajarnya tema yang lain lagi sama. Kalau tema nih boleh kayak gini. Pacaran itu ini cuy, kearifan lokal loh. Pacar itu dari apa? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa Bahasa cuy. Jawa. Iya, benar ya? Pacaran tuh bahasa Jawa. Dari kata pacar ya. Pacar. Iya. Artinya? Artinya pacar. Artinya hubungan yang Hubungan lebih yang eksklusif. Nah itu. Oh. Maksudnya situ. Jadi persahabatan tapi lebih eksklusif gitu. Makanya kalau di bahasa Inggris kan jadinya disebutnya boyfriend, girlfriend. In Sebenarnya- a relationship. Ya, Nah, itu dia. pertemanan yang lebih eksklusif lah. Jadi beda dengan sahabat pada umumnya gitu. Oh, ada yang spesial lah Iya. berarti ya di antara relasi kedua orang ini. Makanya udah mulai nanya lu udah makan belum gitu. Itu tuh kan udah mulai eksklusif tuh. Oke, makanya namanya pacar tuh. Iya. Istilahnya pacar. Istilahnya di bahasa Oke. Jawa pacar gitu. Oh, oke. Yang kalau kita makan apa gitu juga ya. Hah? Ada ketimun, ada wortel gitu nasi kan. goreng itu ada pacarnya tuh. Pacar. Jadi kata pacar itu berasal Ternyata. dari bahasa Jawa ternyata cuy. Yang mengandung arti dua orang yang menjalin hubungan persahabatan dengan rasa yang spesial lah gitu ya. Bisa spesial. dikatakan begitu ya. Eksklusif. Eksklusif. Eksklusif ya. Makanya kan ada istilahnya kan bumi serasa milik berdua gitu kan. Yang lain Iya, ngontrak. iya. Kontrak gitu. Saking terlalu eksklusifnya gitu. Oke. Nah, gua mau membawa ke dalam suasana anak-anak Tuhan nih dalam pacaran ini. Waduh. Iya nggak? Nah, berhubung kita berkumpul hari ini. Kira berhubungan lagi ada pacaran. Aduh, berhubung kita sedang berhubungan. Iya nggak? Nah, gue mau ngajak teman-teman membahas soal pacaran ini di dalam skup apa ya? Dalam lingkup anak-anak Tuhan sebagai orang percaya, ya kan? Ya seperti kita inilah. Udah pernah pacaran kan? Nah, itu bagaimana cuy? Apa ya? Ya pandangan Sebagai anak Tuhan menyikapi soal hubungan yang spesial kepada teman yang sudah dijalin ini. Siapa yang mau ditembak duluan nih? Mulai pacaran lah. Coba narasumbernya dulu. yang mengalami secara langsung, ya kan? Yang saat ini yang masih hangat-hangatnya. Nanti kita tulis namanya di bawah. Kalau kita soalnya mesti tariknya agak jauh. Iya. Kalau lu kan nggak terlalu jauh. Betul. Masih Udah ketemu di situ. Betul, betul. Yang Coba kita pacaran mulai dari yang ya. segar-segar dulu. Tadi ya tuh kan? sensasi listrik itu gua udah lama ngerasainnya jauh gitu. Kejutan-kejutannya. Udah. Kalau dulu kan ya, sorry, cuman begini aja. Ya kan, udah gimana itu? Kan baru begini. Kalau sekarang mah udah gitu, udah nggak berani. Dulu baru ditawarin minum doang aja udah berasa terbang ya. Kamu mau minum sayang? Iya. Aduh, pakai sayang lagi. Iya, Lagi bener. makan. Gimana brother? Coba. Mengenai apa?
sebagai Anak anak Tuhan. Tuhan, sebagai orang percaya, gimana lo menyikapi masa-masa pacaran? Kalau pacaran gue dulu nggak bener semua. Apa yang harus di... Kan dulu. Wah. Yang sekarang. Ya, gue lebih spesifikan lagi lah ya. Begitu lo mengenal kebenaran, lo Wih. merasakan kasih Tuhan, ya kan? Lo punya relasi pribadi bersama Tuhan gitu. Dan di dalam perjalanan lo bersama Tuhan ini menemukan hasil ciptaannya juga yang wow gitu. Tulang rusuk kan. Tulang rusuk. Apa tulang iga lu? Jangan-jangan tulang buntut lagi. Yang mau ditanya Gimana, yang cuy? kayak apa? Ya menurut lu pacaran itu gimana sih sebenarnya? Nah, kalau gue sih menurut gue pacaran itu ya untuk Alkitabiah. untuk orang dewasa aja sih sebenarnya yang udah menuju pernikahan. Dewasa tuh umur berapa? Udah yang siap nikah Yang berarti? udah siap nikah gitu. Kenapa? Karena kan ya itu kan untuk jenjang yang lebih serius. Kalau buat masih yang kecil-kecil lah, ya masih ABG, kalau gua rasa ya belum pantas untuk ke situ sebenarnya. Sebenarnya. Sebenarnya ya kan. Karena kan kalau udah pacaran kan artinya udah saling memiliki kan. Udah ada hukum-hukum yang diatur sudah. Yang mau nggak mau kan iya kan. Misalnya? Kamu di mana? Sama siapa? Semalam berbuat apa? Kecemburuan-kecemburuan Begitu kan, ini ya. nah. Nah kalau belum siap di situ kan ya, ya jangan dulu di situ. Berarti pacarannya orang dewasa lah ya yang lo bilang ini ya gitu. Karena gue nggak ngerti kalau pacaran anak-anak ABG gimana. Iya. Nggak ngerti, Nah. lupa kali. Bukan nggak ngerti, lupa. Nggak pernah BG ya? Iya pacaran Lo dulu langsung kan. ya? Ini Pacaran yang aneh dulu kan. Iya. Oh iya. Sebenarnya bukan nggak ngerti, hanya Enggak, lupa gitu ya. Udah soalnya itu kejauhan. pacaran masa remaja sama dewasa sama aja. Iya itu dia masalahnya. Aduh. Iya. Nah, itu yang mau apa namanya pada realitanya kan umumnya ternyata zaman sekarang itu anak-anak SD pun udah mulai Suka. Wah. istilahnya kalau orang bilang namanya pacar-pacaran gitu. Kalau Yoi. zaman kita dulu mungkin bilangnya cinta monyet gitu ya. Iya. Gitu loh. Udah ada set boy kan. Yo. Yo, iya, sad boy, berbagai macam istilah lah ya Yo, gitu iya. ya. Iya. Tapi ya sebenarnya sih zaman kita juga SD juga udah mulai suka-sukaan gitu ya. Udah papa mama. Akhirnya. Kebongkar juga. Kebongkar juga. Tadi nih. bilangnya kalian nggak tahu. Tadi nggak tahu ya. Ternyata pernah ya. Papa mama. Abi gitu. Iya kan? Abi Umi. Umi, Abi gitu. Aduh, ibu ayah ya. Nah, apa namanya? Ya dari masih SD pun sebenarnya mereka udah mulai suka-sukaan gitu ya kan. Yang orang kita umumnya bilang ya pacar-pacaran gitu. Cintanya cinta-cintaan, cinta monyet ya kan. Nah, ya berhubung kita punya anak beranjak dewasa juga ya, beranjak remaja lah ya gitu. Itu gimana bro, menurut lo coba? Hah, menurut Apa gua? namanya, kita mengarahkan merekanya gitu ya kan? Ya. Membimbing ke dalam, ya mereka pasti akan masuk dalam masa itu sih, iya kan? Adik-adik yang di luar sana juga gitu, mulai merasakan suka-sukaan cewek sama cowok, cowok sama cewek gitu. Ya itu. Tapi itu realitas, bro. Iya, realitas kita harus. Fakta realitanya memang begitu, bahwa di usia tadi kan lo bilang yang dewasa aja yang pacaran, tapi sebenarnya yang membahayakan kan di usia Dini. belasan itu kan. Istilahnya, iya betul. Iya. Kenapa dan- lo bilang membahayakan? Karena belum dibarengi dengan kedewasaan berpikir. Yo, Iyalah, setuju gue, bahasanya. setuju. Udah keren kan gue pulang. hanya baru ke dalam apa ya? Ya kalau bahasa kita baru nafsu doang lah udah gitu kan. Nyoba-nyoba nafsu Yang gitu. nafsu ini yang bahaya kan. Iya, tanpa disertai kedewasaan berpikir kan. Itu makanya kan yang paling buruknya adalah hamil di luar nikah, padahal usia masih SMP gitu kan. Iya. Banyak lah yang kayak gitu. Nah itu kan yang sebenarnya
kebablasan jatuhnya gitu. Cuma nggak bisa dinafikan memang kejadian bro Ya, di ini yang hidup terjadi. kita gitu, di Indonesia ini kejadian. Kalau usah ngomong di luar lah, di Indonesia udah Banyak terjadi Banyak lah ya di terjadi. kota-kota besar seperti ini ya. Gitu. Apa namanya? eh, belum bisa bertanggung jawab mungkin ya iya di betul. usia-usia belia ini ya, gitu ya. Apa namanya? Mereka belum tahu misalkan terjadi begini pertanggungjawabannya Iya. apa yang kayak gitu-gitu ya. Nah, itu kan perlu dibimbing mereka cuy. Perlu dibimbing. Iya gak? Nah, coba gimana brother? Cie. Gue udah melihat Dia ngasih tema, soalnya. gerak-gerik mau. Oh, ini yang kasih nama ya? Oke. Tadi kalau ngomongin tadi yang mengenai apa? Nafsu, Nah. terus mengenai apa belum mengerti ketidakdewasaan, sebetulnya itu nggak pengaruh sama umur ya. Nah, Jadi buat yang udah dewasa pun juga mereka banyak juga yang nafsuan ya. sama kayak begitu kan modelannya gitu. Dan kebanyakan nggak berpikir mencari itu. panjang juga kan. Banyak kan nggak berpikir panjang juga. Nah, Jadi iya. artinya kalau menurut gua pacaran itu adalah suatu hubungan bagaimana manusia itu mereka menjalaninya untuk suatu tujuan. Oke. Tujuannya apa gitu mereka. Jadi mereka udah mengerti gitu. Jadi masuk dalam masa-masa pacaran itu adalah orang-orang itu yang harus dikasih tahu kalau misalkan pacaran itu lu harus punya tujuan. Lu masih kecil tujuannya apa gitu. Tapi yang dewasa pun juga begitu. Harus punya tujuan, tujuannya apa? Bukannya cuma sekedar oh yang lain waktu Sabtu ke kondangan ada gandengan gitu kan. Tapi kan nggak Harus sampai di situ disewa tadi, saja kan? gitu. Bener nggak Mas Sore? Kan kayak gitu. Jadi harus ada tujuannya. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa kasih tahu sama adik-adik gitu kan. Adik-adik kita yang belum mengalami masa-masa kita gitu kan. Jadi mereka juga harus tahu untuk menjalaninya. Dan mungkin juga salah satunya adalah belajar untuk komitmen ya. Karena di pacaran nggak bisa tuh yang namanya komitmen 100%. Iya. Kalau menurut gua pacaran lu buka mata, lu lihat pasangan lu bener-bener cocok nggak sama dia. Kalau kita sebagai cowok harus ngelihat bahwa wanitanya ini siap nggak untuk bisa bantu kita, untuk menjadi penolong buat kita. Yes. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan memang lu merasa belum cocok, lu masih ragu, ini waktunya lu bisa bilang enggak. Jangan sampai udah pemberkatan nikah, lu baru ngomong nggak bisa. Dan lu harus lihat bahwa sekarang karakter yang sekarang ini, bukannya pada saat nanti pemberkatan nikah bisa jadi berubah 100%. Enggak. Karakter yang sekarang ini akan terus ada. Sampai lu masuk dalam Sampai hubungan Jenjang pernikahan. yang lebih lanjut lagi. Itu dari ada. pacaran itu Jadi ya. lu siap Iya. nggak ngelihat nih pasangan lu? Misalkan pasangan gua, aduh males banget gini. Dari sekarang lu harus tahu bahwa malesnya itu nggak akan hilang pada saat nanti lu masuk ke pernikahan. Tetap pasti ada. Lu bisa nggak ngadapin hal yang seperti itu? Yes. Kayak gitu. Betul. Kalau nggak, nih waktunya lu bilang enggak. Iya. Jangan sampai nanti udah masuk pernikahan, lu bilang enggak, lu nggak bisa. Iya. Berarti Nah, kira-kira lu kayak memang gitu. Mesti tahu bener-bener siapa pasangan lo ini gitu ya. Mulai dari karakternya lah, apa segala macam yang ada dalam dirinya dia ya. Benar. Gitu ya. Karena itu akan kebawa terus tuh. Yoi. Nah, Ini Iya. udah dalam nih. dalam banget. Sampai ke jenjang pernikahan. Iya. Dan Iya. Ya itu berarti lo mau bicara soal menjalin hubungan yang lebih serius ya kan, untuk waktu yang lebih lama gitu. Dengan tujuan. Dengan satu tujuan. Belajar komitmen. Iya, belajarnya dimulai dari berpacaran gitu Iya. kan. Karena di masa pacaran nggak bisa komitmen 100%. Iya. Itu proses pengenalan ya, pengenalan Iya, gitu ya, pengenalan. pengenalan iya. Yoi. Proses pengenalan satu sama lain. Satu sama lainnya betul. Mengenal buruknya. Karena banyak orang yang suka kayak terperangkap gitu loh. Iya. Jadi kayak, aduh,
gue sebenarnya nggak suka sama dia, tapi udah terlanjur, udah sekian tahun gue pacaran sama dia, ya udahlah mau nggak mau terusin aja. Jadi diterusin, dengan alibinya ya gue ada komitmen kayak gitu kan. Padahal menurut gue kita waktu pacaran belum bisa komitmen 100%, tapi pada saat kita berjanji di hadapan Tuhan, nah itulah komitmen kita. Iya. Gimana? Coba cuy. Hah? Bisa ditambahkan? Bisa direvisi. Revisi. Jadi gue pernah, ya kita semua pernah pacaran lah ya. Dan yang namanya pacaran kan tadi kita udah ngerti bahwa itu adalah sebuah persahabatan yang kadang-kadang dibuat menjadi sebuah hubungan yang lebih eksklusif gitu, bahwa itu milik gua gitu. Padahal sebenarnya kalau lo pacaran lo nggak bisa memiliki dia gitu. Dan ketika pacaran itu yang pernah kita jalanin, yang pernah gue jalanin, ujung-ujungnya selalu akan ada yang tersakiti. Kenapa? Karena lo cuma ajang pengen kenal, tetapi waktu lo kenal, lo udah memberikan banyak hal gitu. Banyak hal udah lo berikan, sehingga akhirnya tadi yang dibilang, gue pengen lepas nggak bisa, karena apa? Udah banyak hal, hubungannya udah dilakukan seperti hubungan suami istri kan gitu. Sehingga akhirnya susah untuk ngelepasin, karena sebenarnya punya pemahaman yang salah tentang pacaran. Pacaran itu adalah hubungan di mana lo sebenarnya harus, ya lo mengenal aja sahabat-sahabat lo nih sekeliling lo nih, siapa sih mereka. Nah ketika lo udah personal dengan seorang laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, dia harus kenalin nih, ini kira-kira cocok gak buat gue ya gitu. Nah ketika lo mulai ngerasa, oh ini kayaknya oke nih, ya udah lo harus mulai berani untuk mengutarakan tujuan lo untuk bersama dia mau ngapain nih gitu. Tapi kalau lo cuma pengen, gue mau pacaran dong, itu tuh belum sampai kepada tujuan. Itu artinya lo pengen coba-coba nih, kira-kira dia cocok nggak ya sama gue gitu. Nah di dalam coba-coba itu mulailah yang terjadi adalah lo udah makan belum, lo jalan sama orang lain bisa cemburu. Karena udah merasakan eksklusif nih, lo jangan sama, lo milik gua gitu, lo jalan sama ini bikin sakit hati. Akhirnya terjadi kayak kemarin terjadi ada pemukulan anak-anak muda, padahal itu udah Terjadi kekerasan lah ya. Terjadi kekerasan gitu kan, padahal ya siapa, Karena saling cemburu itu. saling cemburu, padahal ini hubungan cuma persahabatan gitu loh. Belum ada komitmen. Nah di dalam Alkitab sendiri kan nggak ada kata pacaran sebenarnya, yang ada sahabat. Habis sahabat sebenarnya baru kepada tunangan dan pernikahan gitu, perkawinan. Nah jadi tujuannya kita sebagai orang percaya, sekarang kita memahami, makanya pada akhirnya sesudah gue mengalami perjalanan pacaran dan akhirnya gue paham, di terakhir hubungan gue udah gak pacaran lagi. Gue ngomong sama pasangan gue mau nikah sama lo. Jadi gue udah punya tujuan nih, gue akan nikahin lo gitu. Jadi lo udah gak boleh jalan sama siapa-siapa gitu, lo akan jadi milik gue. Jadi akhirnya kita berjalan di dalam pikiran yang sama nih, bahwa gue sama lo akan nikah gitu, akan bangun rumah tangga. Jadi udah nggak bisa main-main lagi gitu, nggak bisa cuma uji coba lagi gitu. Benar-benar kita akan jalani sampai tujuan itu. Dan seperti tadi dibilang, ketika lo bersahabat, ya lo buka mata selebar-lebarnya. Tapi begitu lo udah nikah, lo harus tutup mata serapat-rapatnya. Kenapa? Lo udah terima dia apa adanya kan gitu. Lo udah nggak bisa bilang, dia nggak cocok buat gue nih, nggak mungkin. Lo udah punya perjanjian masalahnya di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kan gitu. Ketika kita sebagai orang percaya nih di dalam hubungan. Jadi artinya ketika lo udah berkomitmen, ya udah, suka nggak suka lo jalanin. Gitu. Bagaimana di dalam hubungan itu nanti lo belajarlah untuk saling mengasihi. Baru seperti yang Tuhan mau, beranak cucu dan bertambah banyak kayak gitu-gitu. Nah itu yang akhirnya gue terapin buat anak gue sekarang. Gue bilang, lo masih SMP, ya lo boleh suka sama cewek gitu kan. Tapi lo jangan pacaran, gue bilang gitu. Kenapa? Karena nanti akan ada sakit hati. Gitu. Kalau lo udah siap, lo udah kerja, lo boleh tuh bangun hubungan yang lebih spesial dan lo ajak dia nikah gitu. Gue bilang gitu. Jadi akhirnya dia gitu di sekolah, ya dia
senang. Tapi begitu pasangannya apa temennya mulai kayak ingin nguasain dia langsung apa sih gitu. Gitu. Iya, berarti apa istilah kasarnya tidak ada yang serius di dalam Ada. relasi ini ya, gitu, di dalam hubungan Nggak ada perjanjian lah. anak remaja, dua anak remaja inilah gitu ya kan. Karena di situ untuk lo saling belajar aja. Dua anak mengenal. remaja, cowok cewek ya. Iya. Tar itu ada bagian. Gua akan ke sana. Gua langsung aja sabar. Udah gak sabar ya. Iya, dua Karena anak remaja ini takutnya untuk belok-belok belok-belok ya. ya. Untuk saling mengenal satu sama lain bahwa dari kacamata prianya, oh perempuan tuh ternyata begini, gitu ya kan. Dari kacamata perempuannya, oh laki-laki tuh ternyata begini, gitu ya. Banyak yang bisa dipelajari dari kita sebagai laki-laki melihat perempuan, gitu. Bukan cuma soal karakter aja sih sebenarnya, seperti lo bilang tadi ya. Untuk belajar saling mengasihi, ya kan? Untuk belajar saling menghargai, menghormati sesama manusia, bukan sesama jenis ya. Nah, harus Mulai lagi nih gua. Oke. Ada mau nambahin lagi? Kayak lu Pak, ada yang mau diutarakan. Aduh. Yang penting itu tadi lah, sesama manusia ya. Laki-laki sama perempuan gitu. Karena cuma gue berpikiran lagi ya, tadi sih anaknya Doi keren gitu ya, bisa. Ya, tapi memang realitanya itu banyak yang nggak bisa juga menahan godaan itu bro. Menahan hasrat itu. Iya gitu kan, apalagi usia-usia SMP itu untuk kan. memiliki gitu ya. Iya, anak-anak SMP, SMA sekarang udah beda kayak zaman kita dulu. Enggak sih, kita juga udah begitu kali ya. Ceweknya udah mulai mekar lah ibaratnya gitu kan, udah pada menarik gitu. Tapi sebenarnya sebagaimana lo sebagai orang tua lo Nah itu lagi kan berarti peran orang tua lagi ya. Peran orang bisa tua, orang mengasih tua, ya. pemahaman gitu. Betul. Pada akhirnya kita juga nggak bisa ngelarang gitu kan ketika mereka Berarti kita ngobrol buat orang tua juga nih, bukan buat anak muda. kan semua generasi kita ngomongnya. Gitu. Jadi kita ngomong untuk yang lagi mau pacaran, Iya. yang lagi pacaran dan yang orang tua anaknya mau pacaran. Nah itu yang balik kepada pertanyaan gue di awal tadi, gimana kita sebagai orang tua ya kan membekali anak-anak iya. kita nih yang udah mulai beranjak remaja, beranjak dewasa gitu, udah mulai mengenal, ih ternyata si ini cakep loh gitu, ih ternyata si ini cantik loh gitu ya kan. Nah itu kan apa ya, harus dibimbing ya kan, begitu mereka mulai drama Itu ya. bim-bim. Ngeselin ya. Bimbing wulu. Blimbing, Buat blimbing. sayur. Ya, harus Bimbing dibimbing sayur. cuy. Perjalanan mereka merasakan itu, ya kan. Mengingat akhir-akhir ini banyaknya mulai marak lah ya berita-berita soal anak remaja yang menjalin hubungan akhirnya seperti Nah itu. jawabannya berarti yang kayak tadi Bro Mesak bilang, jadi memberikan pemahaman. Yes. Berarti emang orang-orang tua udah mesti punya waktu Iya. untuk ngobrol sama anaknya, jadiin anaknya temen. Sahabat, ya. Iya, iya. Nah, itu Iya, betul. itu bagus itu. Gimana coba, Brother? Iya, orang Bener tua. kan? Orang tua harus peran aktif lah. Berperan aktif ya kan? Harus mengajarkan kepada anak. Yes. Jangan. Kalau nggak diajarkan, anaknya ya liar kayak Iya. gue dulu. Iya, betul. Sama kayak kita dulu. Curhat. Sama kita gitu. Jadi kalau pemikiran yang benar, anak ini akan melakukan kehidupan yang benar. Iya. Kalau pemikiran yang salah, ya sudah. Kita mau ngomong apapun, kalau pemikirannya udah di doktrin yang salah, Iya. ya sudah. Kayak pacarannya rock and roll udah. Yang penting jangan langsung dibilang nggak boleh. Nah itu tuh sebuah apa ya? Itu kayak sebuah bikin dia dikurung dan emosi, akhirnya dia malah Biasanya melanggar. melakukan apa yang Ya, nggak boleh. nggak boleh gitu. Tapi Kenapa bagaimana? nggak boleh nih? Jadi penasaran si Iya, anak ya kan? iya. Masa nggak boleh sih gitu? Penyampaian Kenapa orang ya? tua Akhirnya berarti. dia diam-diam, orang bilang backstreet gitu ya. Iya. Di balik orang tua ternyata mereka menjalin hubungan gitu. Harus ada penjelasan. Itu yang berbahaya ya. Jadi Jangan sampai bertanya-tanya mereka. Iya betul. Iya. Oke. Wah,
jadi makin seru juga nih ya. Oke. Nah, kalau udah begitu, ya kan, kayak misalkan anak gue lah ya, udah gue kasih pemahaman, ya kan, bahwa pacaran tuh begini. Kalau bukan kebetulan sih, anak gue perempuan gitu ya kan, gue jadi harus kasih pemahaman bahwa laki-laki tuh gimana gitu ya kan, supaya dia punya bekal lah untuk itu ya. Nah, kita kan nggak bisa istilahnya Ngawasin. full punya pengawasan kepada si anak ini, ya enggak? Nanti dia bergaul, nanti dia punya teman banyak gitu. Nah, dalam pertumbuhannya dia beranjak remaja, beranjak dewasa, punya teman dari 10 jadi 20 gitu, banyak orang mulai dia pertama suka satu, ternyata ada lagi yang lebih gitu. Suka sama ini, ternyata beda agama ya gitu-gitu. Nah, ya kan? Ini juga bukan kasus yang sedikit cuy, iya gak? Bahwa lo ya kalau kita bicara tadi menurut iman kita percaya kepada Tuhan, iya nih Tuhan Yesus Kristus ya kan? Berarti ya yang orang kenal sebagai orang Kristen gitu. Nah, begitu anak lo tumbuh masuk ke dalam dunia yang sesungguhnya gitu ya kan, lu bisa ketemu banyak orang dan lu bisa mulai jatuh cinta, yang orang bilang cinta beda agama itu gimana cuy? Iya. Ngomongnya buat siapa nih? Buat kita semua. Yang lututnya udah diremes-remes tuh. Coba siapa nih yang mau Meluruskan hal ini? Nggak yang paling sering ngalamin lah ya. Langsung. Nah, ini kan banyak kita temukan gitu ya di luar sana, bahwa teman-teman mengalami jatuh cinta yang beda agama, yang orang bilang Di luar sana, di dalam sini juga ada. di sini ya banyak ya, ada gitu ya. Yang orang bilang long distance yang sesungguhnya ini ya. Long distance yang Tapi itu sesungguhnya. bagian dari penginjilan sih kalau buat kita. Ini seru juga loh. Karena Ini bener loh. banyak yang bilang gue sebenarnya bukan beda, hanya menginjili. Iya. Gue hanya menginjili. Alasan aja itu. Itu jadi argumen juga loh. Iya, Itu jadi jadi argumen. pembelaan buat si orang yang menjalani itu gitu ya. Ayo, boleh coba pacaran. gimana? Antara lo bawa dia apa lo di bawah. Nggak ada alasan kalau itu. Kalau mau injili aja. Ayo gimana coba? Kata Irfan tadi, siapa yang mau meluruskan hal ini? Jadi ini ngomong masalah pacaran beda agama. Iya. Oh. Nah, Siapa yang mau bahas? Kayak lah gue yang sering ya. Oh, akhirnya tanpa penghakiman dia langsung ngomong. Dan memang Sukarela ya. Di Jakarta. Sukarela ya. sejak di Jakarta hubungan gue kayak gitu. Paling banyaknya gue pacaran sama yang beda agama, Pak. Sampai berapa tahun, 3 tahun. Yang gue mau ceritainnya masalah yang gak enaknya aja. Ya. Kalau beda agama kan pasti banyak gak enaknya. Udah pemikirannya beda, ya kan? Pasti banyak berantemnya. Banyak berantemnya, pemikirannya beda. Hari Minggu gue kemana, dia kemana. Jadi ya nggak, firman Tuhan bilang aja kan, apa yang terang dan gelap nggak bisa dipersatukan. Jadi kalau Tuhan udah bilang nggak bisa dipersatukan, ya enggak. Nggak usah coba-coba untuk sok menginjili. Karena yang terjadi dalam kehidupan gue ya gitu. Ngikut gue akhirnya. Dan buktinya dia cuma ngikut karena apa? Karena mau gua sama lu doang bukan ya. karena ketemu Tuhan kan. Iya. Ujung-ujungnya ya pergi juga gitu. Sakit hati juga. Ya gitu. itu ya bukan jaminan ya. Iya. Bukan jaminan lu ada, oh enggak, gue mau ikut sama lu. Ternyata bukan jaminan. Tapi banyak gak enaknya gitu. Kalau secara dunia ya enak-enaknya. Banyak enaknya. Tapi secara kebenaran ya hancur. Makanya bisa bertahan 3 tahun ya. Sampai 5 ada. Karena secara dunianya banyak enaknya. Dia ngambil enak ya berarti. Nah waktu itu kan gue
dalam kehidupan yang ya Iya. yang nggak benar. Jadi gitu. Jadi ya gue menikmati enaknya aja untuk kehidupan yang tinggal bareng gitu. Udah seks bebas apalah semuanya. Udah ada yang ngurusin sedikit gitu. Ya lebih ke itu yang gue cari dulu. Oke. Tapi kalau yang kalau mau pacaran benar ya Jadi yang jangan. seagama lah ya. Iya. Seagama aja belum tentu sehati dan sepikir, apalagi udah beda gitu. Ya intinya terang dan gelap nggak bisa satu gitu. Oke. Gimana? Ada lagi yang mau menambahkan? Jadi yang namanya pacaran, kalau di dalam pemahaman yang benar ya maksudnya gini, itu kan hanya sebuah hubungan persahabatan yang dibangun mungkin eksklusif ya, tapi sebenarnya kalau sebagai seorang sahabat kan Tuhan bilang kasihilah sesamamu manusia. Artinya Tuhan nggak pernah ngomong kasihilah sesamamu yang seagama, karena Tuhan emang gak ada agamanya gitu. Jadi ketika lu membangun persahabatan, bangunlah seluas-luasnya gitu dengan siapapun gitu. Jangan pernah ngomongin agama di situ. Tetapi ketika lo membangun sebuah hubungan yang serius, kenapa lo harus mulai memikirkan tentang agama? Karena agama itu adalah tempat di mana lo mulai diajar mengenal Tuhan kan. Masing-masing agama punya cara memperkenalkan Tuhannya gitu. Nah, kalau lo punya pengenalan yang berbeda, maka dalam hubungan lo akan ada banyak bentrokan nih. Karena apa? Beda pengenalannya gitu. Yang satu ngajarin begini, yang satu ngajarin yang berbeda, akhirnya nggak sinkron gitu. Makanya tadi yang Axel bilang, dalam sebuah hubungan bukan tentang sama atau beda agama, tapi sehati sepikir. Nah, sehati sepikir itu sampai kepada sehati di dalam pengenalan akan Tuhan ya gitu kan. Ini jangan ngomongin agama nih, tapi sehati dalam pengenalan akan Tuhan gitu. Nah, kalau lo udah sehati, baru tuh di dalam perjalanannya lo membangun hubungan, tetap aja ada konflik. Kenapa? Karena pasti ada beda karakter. Ini udah bukan ngomong agama lagi nih atau ngomongin tentang sehati, tapi ada beda karakter nih. Yang satu seneng hijau, yang satu seneng biru, itu aja udah kadang-kadang jadi masalah. Maksain yang satu, lagi. Hah? Maksain Maksa lagi. kan, lo harus pakai gitu, lo harus serasi sama gua gitu kan. Atau kalau sikat gigi tuh sering kan tuh, yang satu dipencet dari atas, yang satu pencetnya dari bawah gitu kan. Ribut itu. Ribut cuma gara-gara gitu. Gitu, itu kan hubungannya. Nah, banyak orang nggak mau lihat di situ, pengen yang senang-senangnya aja nih. Makanya tadi Axel bilang yang dunia itu yang selalu yang enak-enaknya aja. Nanti kalau udah nggak enak, udah nggak bisa bertahan. Nah, tapi di dalam hubungan di dalam Tuhan, suka nggak suka, lu udah punya perjanjian. Lu bertahan di dalam hubungan bukan karena senang atau nggak senang, tapi karena lu udah punya perjanjian gitu. Itu aja sih. Gitu. Berarti kita bukan bicara boleh atau tidak boleh ini ya, antara beda agama ini ya, pacaran beda agama ini ya. Kalau makanya tadi gue bilang, kalau menurut pemahaman yang benar adalah ini sebuah persahabatan. Jadi kalau lo mau bersahabat, bukalah persahabatan lo seluas-luasnya. Tapi ketika lo sampai kepada tujuan untuk membangun hubungan suami istri, nah di situ lo udah harus memilah tuh. Makanya gue bilang kita bukan bicara soal boleh atau tidak boleh di sini gitu ya kan. Begitu lo menaruh tujuan dalam hubungan lo ini gitu ya gak, yang mengarah kepada lebih serius gitu, lebih baik alangkah baiknya gitu ya kan. Alangkah indahnya. Alangkah indahnya. Bila saudara Bila seiman, saudara seiman. hidup rukun bersama gitu. Nah, iya. Karena gini, nggak masalah juga lo punya, lo berbeda nih. Yang satu punya pengenalan begini, yang satu punya pengenalan yang begitu. Tapi lo harus terima resikonya. Lo harus tanggung resikonya. Kenapa? Lo akan mengalami pasti gejolaknya lebih berat daripada yang punya pengenalan yang sama gitu. Udah beda karakter, beda pengenalan, udah bisa ribut gitu kan. Ributnya tuh berkepanjangan pasti. Kayak gitu. Jadi ya lo siap-siap. Kalau emang lo akhirnya gue nekat, ya silakan gitu. Konsekuensinya lo harus tanggung. Lo harus berani mempertanggungjawabkan keputusan itu ya. Gitu. Oke.
Ya, karena gue juga mikir begitu sih. Begitu lo ada konflik akan terjadi begitu lo memaksakan kehendak satu sama lainnya gitu ya kan. Misalkan gue menjalani hubungan beda agama gitu ya. Begitu gue memaksakan kehendak gue kepada pasangan gue, itu bakal tercetus tuh konfliknya tuh, iya gak? Apalagi kalau ketemu pasangannya yang memang dia juga punya prinsip istilahnya gitu ya kan. Oh, gue nggak bisa gini-gini ya. Itu akan memancing keributan tuh. Betul. Gitu-gitu ya. Oke. Ya sekali lagi tadi gue mau bilang, begitu lo mau taruh keseriusan di dalam hubungan yang akan lo jalani ini, alangkah baiknya ya gak, kalau kalian satu warna lah istilahnya. Gimana cuy? Lu mau nambahin gak cuy? Satu warna ya. Kalau putih sama hitam jadi abu-abu. Iya gitu lah. Ragu-ragu. Iya, Kan dia bilang satu warna soalnya. jadi abu-abu. Kalau satu warna sih nggak masalah, jangan satu jenis. Oh, udah mulai. Udah nggak sabar doi ya. Sabar bro. Terus bagaimana itu kalau satu jenis? Belum dari situ. Oh, belum ya? Sabar. Sabar. Brother Rifan mau nambahin? Enggak, udah. Kalau gua mungkin benar sih, kalau gua bukan masalah boleh atau enggak, tapi emang kalau mau serius Iya. jauh lebih indah, Iya, nikmat, betul. ya kan? Betul. Yang satu iman, yang Satu satu kepercayaan lah gitu. Yes, Karena kan yes. ngomongin Kristen juga bukan agama sebenarnya Iya, kan kita, iya. tapi Tapi iman ya, kepercayaannya kan pasti ada bedanya. Dan prospeknya kalau lu serius memang jauh lebih enak kalau kita seiman. Iya. Gimana pun misalkan nih kita udah ada konflik, perbedaan karakter lah, perbedaan apa, kita masih bisa duduk doa bareng bro. Iya. Ya kan? Sharingnya Masih satu. bisa, yang mempersatukan kita tuh sebenarnya iman kita itu kan. Yang satu sharing di sini, satu sharing di sana. Iya, maksudnya Nggak ketemu. beda gimana pun kita Masih tetap bisa bisa bersama. nyatu karena Iya, ada iya. persamaan iman Iya, kita itu. Jadi kalau kita sama-sama anak Tuhan, maksudnya sama-sama nyembah Tuhan yang sama, kita bisa doa bareng kadang-kadang untuk nyelesain masalah gitu. Iya. Benar, kita datang ke Tuhan deh, mungkin Iya. Tuhan pasti ada jawabannya, kita bisa doa. Solusinya satu. Kita bisa datang sharing ke pastor-pastor, pendeta barengan. Iya. Kalau orang bilang konseling pernikahan lah apa, at least kan kita bisa menjalani hal-hal itu. Iya. Iya. Nah kalau lu berbeda, ya pasti beda penyelesaiannya. Iya. Kalau buat gue sih gitu, bukan masalah boleh atau enggak, tapi kalau untuk serius sih mendingan ya cari yang satu arah lah gitu. Tapi bukan berarti di luar sana yang berbeda nggak banyak juga mereka yang menjalani hubungannya baik-baik saja gitu loh. Itu juga realita loh cuy. Jadi Iya gini, kan? Realita. selama mereka Nah ini nih kayaknya jawabannya nih. baik-baik aja, karena apa? Selama mereka dua-duanya tidak belajar agama dengan benar, akan baik-baik aja. Tapi kalau udah masing-masing belajar dengan benar agama masing-masing, pasti bentrok. Iya sih, itu kayak gue bilang kemarin tuh, hanya bisa terjadi di dunia yang moderat banget berpikirnya. Ketika agama udah bukan lagi pilihan utama, tapi lebih ke hidup aja udah, manusia sesama manusia, nilainya sama semuanya. Iya. Kalau begitu gue rasa bisa tuh. Iya, itu mereka. kan berarti ada unsur lo mampu menghargai pasangan lo itu gitu. Karena- ya kan? karena Mampu memang- menghormati benar-benar menghormatinya gitu loh. Ya Iya kan? mungkin gini, kalau masih berdua aja sih oke. Nah, Giliran lo udah punya anak, Anaknya mau kemana? anaknya lo mau dibawa kemana nih? Iya. Nah itu dia yang gue Itu bilang tuh, tadi, makanya. begitu. Itu ada konflik berikut lagi tuh. Iya, akan terjadi Ada yang konflik mempertahankan kan, kalau- harus ikut gua gitu, atau harus Kalau ikut ada dia. intervensi gitu loh, iya kan? Ada juga yang slow, terserah anak. itu hanya akan terjadi di dunia yang memang udah moderat, di mana Iya. agama tuh hanya status doang, Iya, benar. bukan lagi iman lu percaya benar-benar gitu. Iya, makanya Ya gue bilang kan? tadi kalau udah benar-benar belajar agama dua-duanya, makin bentrok. Kayak di luar tuh banyak yang gitu, statusnya mah Kristen, tapi ya hanya status aja gitu. Mereka Kadang udah juga nggak mempercayai bukan lagi. soal Kristen dengan yang lain gitu ya. Kadang lu sama-sama percaya Yesus, cuma beda lo tepuk Doktrin. tangan, gua nggak tepuk tangan aja. Itu aja bisa- udah bisa. makin keributan gitu loh, iya. Iya, makanya Tuhan Yang Itu kayak gitu loh. jauh iya lebih kan? indah tuh kalau lu bisa satu Pengenalan iman yang lah, sama. gitu. Satu Ya iman, intinya satu sih itu pengenalan sih. yang sama. Pengenalan Lo Tuhan yang sama. mengenal Tuhan
dengan baik dan benar lah gitu ya. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Keren. Ini kan introvert tapi giliran ngomong langsung. Introvert tapi kalau oke. Buat yang masih Satu baptisan bukan satu kali dibaptis. buat yang masih pacaran atau nyari-nyari, tenang, Tuhan nggak pernah kehabisan stok. Di gereja stoknya banyak. Kalau nggak di gereja, di luar juga ada, tapi tetap aja satu iman. Kalau Amin. Amin. Oke, itu tadi beda agama, ya kan? Ya nggak cuma beda agama aja sih, maksudnya lu dengan sesama aja beda aliran juga Iya. ada aja keributannya. Buat anak-anak Tuhan mah santai lah. Iya. Tuhan pasti siapkan tulang rusuknya. Asik. Yo, iya. Jangan cari tulang buntut. Iya. Tulang rusuk pasti ada lah. Gitu. Karena gue dulu juga maksudnya nggak nyari jodoh, nyari Tuhan bro. Ke gereja, malah Tuhan kasih Malah ketemu jodoh. Iya, di gereja gitu. Saat gue fokusnya, enggak, gue nggak mau nyari Tuhan. Malah Tuhan kasih Iya, jodoh. gue mau nyari Tuhan. Tapi mata lu gini. Wah itu harus saling silang dong. Harus hadirkan istri gue. Oke. Nah, ini ada lagi yang gak kalah seru cuy dari percintaan beda agama ini atau beda aliran lah gitu. Percintaan beda usia. Ini narasumber ini. Kita salaman. Beda usia sih maksudnya gimana beda usianya? Khususnya lebih kepada yang karena kita sini cuma cowok ya. Iya. Lebih kepada yang si perempuannya lebih tua dari kita. Oh. Gitu. Iya kan? Nah, itu lo menyikapinya gimana? Cari mama gitu, cari mama. Nah, kan kita terbiasa gini cuy. Kita terbiasa besar, mungkin lo juga merasakan ya, besar dalam keluarga yang Doktrinnya. udah punya pemahaman bahwa laki-laki adalah pemimpin gitu, ya kan? Di tengah-tengah keluarga juga kita dibentuk kayak begitu. Lu laki-laki harus tangguh lah, tapi begitu lo ketemu perempuan yang usianya di atas kita gitu, yang secara norma ketimuran kita harusnya kulon gitu ya kan, tapi lu jatuh cinta sama dia, iya nggak? Itu gimana cuy? Apa namanya? Tapi itu juga pengalaman ada lah ya, pacaran ada banyak. Dia selalu ada ya. Banyak ya. Luar biasa ya. Pengalaman paling banyak ya. Ngomongin beda agama ada. Ngomongin lebih tua perempuan ada juga. Gitu. Mudah-mudahan yang sejenis. Tantang. Dikit lagi kita tanya di situ. Dikit lagi kita. Di bagian terakhir. Tapi kalau Gimana, yang cuy? topik ini ya, Yoi. topik ini nih, banyak orang yang berpikir gini loh, balik lagi, kan Adam diciptain duluan gitu dari Hawa. Nah ini nanti bagiannya berada Mesa untuk menjelaskan tentang hal itu ya. Tapi kalau gue sendiri, Nodong orang. Oke. kalau gue sendiri ya, pada intinya wanita itu ini nggak tahu ya, ini kayak prinsip gue sendiri gitu ya. Yang lihat juga di firman kan, bahwa yang namanya wanita mereka menjadi penolong buat pria gitu kan, dan pria menjadi seorang yang mengasihi si wanitanya. Sebenarnya sih sama-sama mengasihi. Tapi kalau yang apa yang gue lihat gitu ya, gue pernah pacaran sama yang beda usianya di bawah gue, pernah juga. Terus lebih sering yang di atas gue gitu. Nah, sampai akhirnya merit gitu kan. Merit sama yang umurnya lebih tua dari gue. Tapi kalau gue lihat yang namanya cewek ya hampir mirip, mau usianya di bawah kita, mau usianya di atas kita, modelannya sama. Begitu juga. Istilahnya kasarnya tidak ada yang membedakan lah ya. Tidak ada yang membedakan. Karena Tinggal wanita butuh dimengerti. Iya. Lagu dong. keren. Sentuhlah dia dong. Jadi bukannya berarti kalau misalkan wanitanya lebih tua dari kita terus dia kayak menguasai kita, ya nggak kayak gitu juga. Sebetulnya. Tinggal bagaimana komunikasinya kita. Perjanjiannya kita dari awal. Ya itu sih, jadi menurut gua usia
lebih muda, usia lebih tua. Jadi kayak sama aja Sama aja sebetulnya. gitu. Iya. Kayak gitu. Oke. Nah, cuman yang untuk bisa Pacaran? dijawab ya mungkin yang tadi ya, banyak orang nanya kan bahwa Adam diciptain duluan daripada Hawa. Nah, itu gimana? Brother Mesak nanti yang akan menjawab. Apakah itu jadi faktor penentu Betul. gitu ya kan untuk kita mungkin teman-teman yang lagi nonton saat ini juga mereka lagi merasakan hal itu gitu. Mungkin dia jadi ragu-ragu karena yang tadi lo bilang kebanyakan dari kita laki-laki gitu ya jadi ragu duluan gitu bahwa aduh perempuannya lebih tua dari Lebih tua dari gua tapi gitu. gua Ntar gimana? cinta nih sama dia nih Iya. gitu ya kan. Karena sekarang kalau melihat masalah-masalah yang ada di rumah tangga, kan sebetulnya kalau misalkan sampai perang banget kan istilahnya tinggal nunggu aja nih siapa yang ngalah duluan kan sebetulnya kayak gitu. Iya, betul. Jadi bukannya masalah usia. Bukan soal usia gitu. Betul. Ya. Iya. Kadang lu udah tua juga kelakuan masih anak-anak juga gitu ya. Kadang ada juga anak yang lebih muda malah kita bisa lihat sifatnya sangat dewasa gitu ya. Gimana brother? Gue belum pernah ngalamin. Tunggu, bokap nyokap beda usianya gimana? Lebih tua bokap? Iya. Oh, ya, aman. Kalau gue bokap nyokap lebih tua nyokap gue, jadi gue emang turunan. Berarti lo enak dong bisa belajar ya kan. Ada gurunya gitu. Jadi Kalau gue otodidak berarti. Bukannya khusus dulu. Nggak ada. Nggak ada kursusnya. Kalau ini anak sekolahan banget ya kan. Kayaknya melihat wanita yang lebih tua berwibawa gitu. kalau buat gua di Alkitab nggak pernah ditulis sih bahwa kriteria seorang pasangan itu apakah laki-laki harus lebih tua atau wanita harus lebih tua atau lebih muda, itu nggak ada aturannya gitu, nggak ada. Bahkan di dalam hukum Taurat pun nggak ditulis gitu bahwa perempuan atau laki-laki yang lebih Nggak ada harus lebih. ketentuan untuk itu ya. Nggak ada Oke. persyaratan itu. Jadi Tapi kalau bukannya tentang masalah Adam diciptakan lebih awal daripada Hawa berarti ya Pastor? bukan juga. Oh berarti udah patah itu argumen itu ya. Karena Hawa itu diciptakan kan sebagai penolong gitu. Adam dilihat nggak bisa sendirian gitu. Bukan berarti Bukan berarti tulang rusuk diciptain duluan ya, baru tubuhnya ya. dan Bukan masalah itu berarti. Iya, berarti itu nggak bisa dipakai lagi lah. kebanyakan kan dalam berhubungan kita suka nanya ini tulang rusuk gua atau bukan gitu kan. Sebenarnya tulang rusuk itu hanya untuk sebutan Hawa. Oke. Gitu. Karena sesudah itu baru beranak cucu. Berat sih. Yes. Bukan dibikin Iya. tulang rusuk lagi, enggak. Berarti Gitu. Generasi setelah Adam Berarti itu tidak diambil lagi. hasil Nggak usah diambil pembuahan lagi. udah ya kan. Karena kalau Antara laki-laki dan perempuan. Karena kalau lo ngomong tulang rusuk terus kemudian lo bangun hubungan, lo pisah, lo pakai tulang rusuk siapa kemarin? Iya. Betul. Meninggal, ya kan meninggal, kawin lagi. Berarti kan kalau udah meninggal harusnya lo nggak boleh nikah lagi, kenapa? Tulang rusuk lo udah nggak ada. Dua berarti. Kalau rusuknya hilangnya. Oke. Oke, dia bilang Jadi kemarin bukan tulang rusuk. ada syaratnya. Berarti kita juga mau meluruskan hal itu ya, Ya, teman-teman di luar sana, kalian itu hasil pembuahan orang tua. Jadi ketika lo memilih, Nah, itu pilihan benar-benar. lo gitu loh. Iya. Dan ketika lo memilih ya lo harus benar-benar mengenal pasangan lo. Oke. Dan lo harus terima dia apa adanya ketika dia ada di dalam kehidupan lo. Dan percayalah bahwa ketika dia bersama-sama lo, ya itu Tuhan yang kasih juga. Gitu. Jadi kalau ngelihat wanita sebagai penolong ya, Iya. berarti beruntunglah kita yang wanitanya lebih tua karena cukup berpengalaman. Buat Karena dia lebih Untuk dulu nolongin hidup. Karena dia lebih dulu hidup ya. Oke. Bisa. Oke. Berarti udah cukup jelas banget ya bahwa usia bukan faktor penentu untuk lo jatuh cinta lah kepada khususnya laki-laki kepada perempuan yang lebih tua ini ya. Tapi di Alkitab tuh bilangnya gini, jadi pasangan yang sepadan. Sepadan itu kayak sparring partner. Oke. Gila, di Tangerang, Jadi, sepatan. Sepatan itu ya. Itu sepadan gitu. Sparring partner tuh kayak di ring tinju, untuk melihat kemampuan lo harus ada sparringnya. Oke. Supaya apa? Oh dia di level ini oke,
udah bisa nih gitu. Iya, iya. Tapi kayaknya udah terlalu kuat, kita harus cari yang lebih kuat lagi gitu. Supaya apa? Kita terus diasah gitu kan. Nah, sebenarnya pasangan kita itu seperti itu. Oh, berarti bener lu begitu. Tapi kalau- dia udah lewat, kalau udah nggak Bro kuat, lu Mesak cari yang lebih bilang- kuat lagi. Iya. Tapi kalau misalkan Bro Mesak bilang kayak sparring partner, nah kan kalau sparring partner kan ada satu orang yang nunjuk, ada yang satu nahan. Iya. Berarti ya benar juga. Jadi ada salah satu yang bukan jadi penyerang juga, tapi untuk nahan. Untuk bertahan. Ganti-gantian lah. Ganti-ganti ya. Saling maka saling menguatkan gitu. Nah, itu kan bagaimana ketika hubungan ini nih dibawa ke dalam pernikahan. Kalau pacaran kan ya udahlah. Itu hanya sebuah persahabatan gitu kan. Lo boleh dengan yang lebih tua, boleh dengan yang lebih muda. Tapi kalau dalam sebuah pernikahan, lo harus mengambil porsi lo walaupun lo lebih muda sebagai seorang suami. Ya lo harus mengambil porsi lo sebagai seorang suami. Tanggung jawab lo untuk apa? Menahkodai Iya. rumah tangga itu ya. Oke. Tetap. Jadi istri pun walaupun dia lebih tua, dia juga harus tetap mengambil porsinya dia sebagai seorang istri yang tunduk kepada suami. Suami harus mengasihi istrinya gitu. Oke. Jadi menjalankan fungsi aja gitu. Iya. Thank you. Keren. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton ini, semangatlah kalian. Karena yang berbicara yang berpengalaman langsung Oke. di bidangnya, ahli di bidangnya. Nah, itu ya bagi gue itu juga nggak kalah seru gitu ya. Pasangan beda usia ini khususnya laki-laki lebih muda dari wanita gitu. Nah, gue mau masuk ke hal yang lebih seru lagi nih sedikit lagi. Panjang nih kayak bicara gitu. Sedikit lagi ya, kita mau bahas lagi. Gue merasa kemarin ngobrol-ngobrol juga sama Mike, sama Excel, sama Mesak. Ini kita perlu membahas soal ini juga cuy. Ini udah habis waktunya kayaknya. Rese loh. jangan dulu. Tes. Oke nih, gue mau masuk sedikit lagi ke bahwa realitanya ini terjadi cuy. Ada di tengah-tengah kita gitu loh. Bahkan ya mungkin lu juga punya temen yang sedang menjalani itu gitu loh. Iya gak? Nah, buat kita ini gimana menyikapi hal ini cuy? Tentang apa ini? Apa ini? Ya Pacaran tadi gue sesama bilang, jenis. lo ya. Oh, iya. Orang bilang pacaran sesama jenis gitu. Oh iya. Yang berpengalaman. Enggak ada. Salah dong kita ngomongnya. Rami, mohon maaf. Puji Tuhan kita nggak ada di sini. Berarti kita nggak usah bahas kalau kayak gitu. Kita serahkan kepada manajer dulu. Ada yang harus ditelepon? Ya itu balik lagi sih. Phone call. Kalau dilihat dari pergaulan kan, artinya makanya kan Firman juga bilang ya, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik gitu. Kalau gue lihat gitu, kayak ini modelannya sama kayak orang latah. Lu sering bareng sama orang latah, lu godain orang latah, lu jadi latah juga gitu. Nah yang kayak gini, karena pergaulan itu, terus lama-kelamaan jadi nyaman. Jadi nyaman dan menganggap bahwa, oh ini wajar, ini biasa aja. Kayak gitu kan. Jadi balik lagi sih ke orangnya itu lagi. Sebetulnya lu bisa keluar dari situ kalau emang lu mau gitu. Tapi kalau lu tetap merasa dan menikmati keberadaan lu sekarang itu, ya mau sampai kapanpun juga lu akan ada di situ terus gitu. Oke. Tapi buat gua dasarnya ya nggak boleh. Iya. Karena lu tujuannya apa gitu, mau berumah tangga juga kagak bisa, mau ngapain. Lu tujuannya berumah tangga kan punya keturunan, keluarga, diterima sama keluarga, menjadikan dua keluarga jadi satu. Lu kayak gitu. Tapi sekarang bisa adopsi. Itu repot loh. Ada anjing gitu juga ya. Anjing aja gitu. Kayak bayi tabung. Nah, iya, kayak Bayi tambang juga ada. Parah ya. Aduh. Ya, Ya itu sebuah fenomena yang terjadi ya. Iya. Tapi gimana ya? Memang ini hal yang kadang-kadang tabu untuk dibahas. Kadang-kadang takut menyinggung orang. Iya. Karena di luar sana pun sudah terjadi hal-hal ini kan. Dan sebenarnya ini bukan hanya terjadi zaman sekarang, di zamannya
Sodom Gomora. Sodom Gomora Iya, ya, udah itu ada. terjadi gitu kan. Oke. Tapi apa bedanya Sodom Gomora yang di bumi hanguskan dengan ada namanya anaknya Yehuda, Onan, yang kemudian dihukum juga sama Tuhan mati gitu kan. Iya. Kenapa? Sama-sama tidak memberikan keturunan gitu. Padahal yang sangat dijunjung tinggi sama Tuhan adalah Dia berfirman menjadikan manusia segambar serupa dengan Dia untuk beranak cucu. Itu sebabnya dijadikanlah Adam sebagai benihnya, Hawa sebagai tempat di mana benih itu harus ditabur. Gitu. Nah, itu konsepnya Tuhan. Dan dalam perjalanannya kenapa Tuhan marah dengan orang-orang seperti itu di dalam perjanjian lama? Karena seperti lu tidak menghargai bahwa firman Tuhan udah diomongin gitu, lo beranak cucu. Dengan lo sesama kan lo nggak mungkin nih. Iya, iya. Iyalah. Benih dengan benih ketemu nggak jadi apa-apa gitu kan. Harus ada wadahnya. Wadah dengan wadah juga nggak bisa juga gitu. Tapi apapun itu, kalaupun ada orang-orang seperti itu sekarang, ya kasih Tuhan sih nggak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama. Dia tetap dikasih juga di hadapan Tuhan. Amin. Tetapi kita percaya firman Tuhan di dalam berapa ya? 1 Korintus 6 ayat 9 ya kalau nggak salah ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, jadi konsepnya Tuhan bahwa kita ini akan masuk ke dalam kerajaannya di dalam langit baru, bumi baru. Nah, langit baru, bumi baru, nggak ada tuh yang akan seperti itu di sana nanti gitu. Sehingga percayalah bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, penghukuman itu sudah tidak ada. Tetapi Tuhan punya Roh Kudus untuk menolong. Amin. Buat orang-orang yang mungkin sedang mengalami ini, ya Tuhan cuma mau kasih tahu bahwa kalau lo udah letih, lesu, dan beban berat dengan keadaan lo gini, datanglah sama Yesus. Amin, amin. Karena Dia akan berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Iya. Iya. Tapi go, pergilah, tinggalin kehidupan lo yang lama. Gitu. Oke. Karena kehidupan yang dijalani dengan hubungan sesama ini, kita sih mengasihi mereka. Gitu. Tapi itu bukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan bertujuan adalah lo beranak cucu, sehingga memiliki keturunan-keturunan yang percaya kepada Yesus. Gitu. Iya. Amin. Ya. Gitu. Keren, keren. Oke. Thank you. Ini dia mau nambahin lo. Tambahin dulu. Yang mana? Ini udah Enggak, ini belum komplit closing, sih. Ci. Belum closing. Udah komplit sih jawabannya. Gue rasa udah sebagai manusia gue mengasihi mereka yang melakukan hal-hal itu ya. Tapi secara rohani gue nggak bisa bilang iya gitu. Gue harus bilang itu salah. Iya. Nggak sesuai kehendak Tuhan gitu. Dan kalaupun mereka masih menjalaninya, percaya aja kalau mereka mau datang ke Tuhan, Tuhan bisa pulihin gitu. Iya. Iya, iya. Dan gua sebagai anak Tuhan yang juga dapat banyak pengampunan, nggak bisa menghakimi mereka kalau mereka masuk neraka, nggak bisa juga gitu. Bukan tapi hak gua, kita ya. tapi gue bisa menilai bahwa homoseksual, lesbian atau apapun LGBT memang nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu gue bisa bilang gitu. Tapi untuk menilai mereka pasti masuk neraka nggak juga, gitu nggak bisa. Karena gue percaya Tuhan bisa ubahin mereka, asal mereka mau datang, gitu. Dan yang jadi ganjalan buat gue adalah banyak dari yang kayak gini. Kadang mereka nggak mau datang ke gereja karena Dihakimi. Betul. gitu. Jadi bukannya dapat pemulihan, malah dapat penghakiman gitu. Mereka jadi kayak ya gimana ya? Jadi mereka merasa tidak terima di dalam komunitas Iya, gereja ini. gue sih gitu mungkin ya karena gue nggak mengalami hal itu gue nggak ngerti. Tapi gue tahu ada banyak dosa, ikatan-ikatan dosa tuh yang nggak sesederhana itu untuk kita lepas. Kayak mungkin kalau lu ngerokok nggak sesederhana itu bro, lu bilang matiin tuh rokoknya, lu nggak boleh ngerokok lagi. Paling juga berapa detik, berapa menit, habis makan udah kayak aduh, ngerokok lagi nih gitu. Itu butuh proses sih menurut gua gitu. Itu rokok aja yang simple ya bagi gua gitu. Dan ini pun gua rasa sama karena konsepnya ikatan kan. Iya. Lu terikat dengan
seks sesama jenis itu, ketertarikan sesama jenis yang udah mungkin bisa belasan puluhan tahun lu jalanin. Tiba-tiba ketika lu dapat status baru sebagai orang benar, dikuduskan karena salib Yesus gitu. Kebiasaan itu mungkin nggak bisa sesederhana kayak plek langsung berubah, kecuali ada mujizat ya. Walaupun gue percaya banget mujizat tuh selalu ada. Amin. Tapi gue lebih percaya, lebih banyak yang gue lihat proses sih kayaknya. Proses. Dan itu mungkin yang banyak kayak ketika dia terima Yesus, dia percaya Tuhan, tapi dia nggak masih belum bisa nih. Ketergantungan gue sama sesama jenis ini kayak masih belum bisa. Dan ketika dia datang ke gereja, malah dapat penghakiman. Banyak yang akhirnya malah kayak menjauh dan ujung-ujungnya malah jadi kayak jalan terus deh gitu. Nah ini mungkin yang konsepnya kalau kita bisa sampaikan tuh bahwa sesungguhnya yang dibutuhkan tuh Tuhan, bukan orang atau hamba Tuhan. Lu bisa aja dapat penghakiman dari hamba Tuhan, tapi Tuhan nggak pernah menghakimi Amin. kalian, gitu kan? Kalaupun kalian masih melakukan, gue percaya asal kalian mau, Roh Kudus pasti akan bantu pulihin. Jadi kalau tadi kita baca kan, di situ dibilang mereka itu disamakan dengan penyembah berhala. Apa bedanya penyembah berhala dengan LGBT gitu kan? Iya. Apa bedanya pemfitnah? Iya. Dengan mereka. Dengan mereka. Tukang gosip nih berarti. Iya. Lu suka Apa ngegosipin orang, bedanya bahaya. penipu? Iya. Sehingga di hadapan Tuhan ya semuanya Sama. gitu. Orang kikir, pelit. Iya. Ini kan? Iya. Iya, orang pelit sama Tetapi- LGBT berarti sebenarnya levelnya kalau di mata Tapi Tuhan. Tuhan bilang, karena begitu besar kasih. Iya. Ya. Mereka hanya butuh dikasihi, Iya. bukan dihakimi. Yes. Betul. Ketika kasih Bapa sampai kepada mereka, maka percayalah, sama seperti Maria Magdalena. Luar biasa kehidupannya kan. Iya. Dia udah tinggal ditimpuk mati. Tapi kasih Bapa mau melepaskan dia, membebaskan dia, dan membuat dia berbalik dari kehidupan yang lama. Apa bedanya dengan Petrus yang menyangkal? Tuhan bilang, barang siapa menyangkal aku akan menyangkal dia di hadapan Bapa. Tetapi ketika dia menerima kasih Yesus, dia berbalik. Yes. Kan gitu. Apa bedanya dengan perempuan Samaria yang punya 5 apa? 5 suami, yang padahal bukan. Yang bukan juga sebetulnya. Sekarang Yang tinggal woksat. bukan dengan suaminya. Iya. Tapi nggak ada penghakiman, tak ada penghukuman. Jadi kita nggak bisa menghakimi mereka. Yes. Kita hanya bisa berdoa, kasih Tuhan menjumpai Amin. Amin. Yes. dan memulihkan Yes. mereka. Ya mungkin kalau ada temen-temen yang masih merasakan hal itu gitu, aduh udah berdosa sekali gue, makanya gue nggak mau ke gereja gitu ya kan, gue nggak mau lagi datang sama Tuhan. Ya memang benar Tuhan membenci dosanya, tapi Dia sangat mengasihi Pribadi. Orang berdosa. orang berdosanya, iya kan? Seperti yang perempuan ketangkep itu, Tuhan sangat mengasihi dia. Iya kan? Jadi mungkin lebih kepada untuk mereka yang masih di situ gitu dalam dunia LGBT itu lebih pada menyadari bahwa sebenarnya pengampunan Tuhan tuh besar banget Yes. buat mereka gitu. Amin. Dan kita pun juga tanggung jawabnya itu sampaikan pengampunan Tuhan Iya. gitu, bukan penghakiman ya Iya. gitu. Iya. Pengampunan. Makanya kita unforgiven. Jadi kita mau menyebarkan lah ya berita pengampunan Karena ini kuasa buat pengampunan itulah yang memampukan mereka untuk melangkah keluar Yes. sebenarnya gitu. bertemu kepada Tuhan yang sangat mengasihi. Iya, itu sih. Oke. Thank you banget, friend. Keren. Mau namain nggak? Ada lagi? Mau berbagi pengalaman soal itu? Nggak ada pengalaman. Kirain ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah hadir di sini buat sharing-sharing, juga buat teman-teman yang nonton dimanapun teman-teman berada ya kak. Oke. Bahwa apa tadi lo bilang, pengampunan Tuhan. Pengampunan dari Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melangkah keluar Iya, dari ikatan-ikatan itu dosa apapun. Amin. Amin. Thank you. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Karena kita unforgiven.